Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika. Pelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Dari fungsi dan tujuan pembelajaran matematika tersebut perlu mendapatkan perhatian dari guru dan kemudian dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kondusif dan efektif. Melalui pembelajaran kondusif dan efektif diharapkan pembelajaran matematika yang dilaksanakan guru dapat memperoleh hasil optimal sebagaimana fungsi dari tujuan pembelajaran matematika di atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika. Keberhasilan pembelajaran matematika dalam pelaksanaannya memang tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga kondisi demikian ini bisa menyebabkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pembelajaran matematika yang dilaksanakan guru. Namun demikian, kegiatan pembelajaran matematika yang dilaksanakan guru akan berjalan secara lancar dan memperoleh hasil yang optimal apabila faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dikelola secara baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran menurut 19 Departemen Pendidikan Nasional, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Mencegah Departemen Pendidikan Nasional 2006. Peserta didik, pengajar, prasarana dan sarana serta penilaian mempengaruhi pembelajaran matematika tersebut. Penjelasannya dapat dideskripsikan sebagai berikut. Peserta didik. Faktor pertama yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran matematika adalah peserta didik. Peserta didik merupakan pelaku utama dalam pembelajaran matematika yang memiliki berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya. Anak didik merupakan salah satu komponen dalam sistem pembelajaran matematika. Anak didik merupakan raw material, bahan mentah di dalam proses informasi yang disebut pendidikan. 21 anak didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikisnya. Pertumbuhan yang perkembangan merupakan ciri dari anak didik yang perlu bimbingan dari pendidikan dalam proses pembelajaran matematika. Anak didik di samping sebagai objek juga berkedudukan sebagai pendidikan. Oleh karena itu, agar guru berhasil dalam proses pembelajaran matematika, maka dia harus memahami anak didik dengan segala karakteristiknya, seperti kebutuhan, dimensi-dimensinya, inteligensinya, dan kepribadiannya. Oleh karena peserta didik sangat menentukan terhadap keberhasilan pembelajaran matematika, maka yang perlu diperhatikan pertama kali oleh guru adalah keadaan peserta didik itu sendiri, seperti pertumbuhan dan perkembangan fisik yang mencakup perubahan badaniah dan keterampilan motorik, perkembangan aspek kognitif yang mencapai persepsi, bahasa, belajar, dan berpikir Strategi mengajar belajar matematika Malang IKIP. Karakteristik yang dapat mempengaruhi terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar peserta didik yang perlu mendapatkan perhatian dari guru diantaranya adalah latar belakang pengetahuan dan taraf pengetahuan, gaya belajar, usia kronologis, tingkat kematangan, spektrum, dan ruang lingkup minat.
lingkungan sosial ekonomi, hambatan-hambatan lingkungan dan kebudayaan, inteligensia, keselarasaan dan attitude, prestasi belajar dan motivasi. Adanya perhatian dan pemahaman guru terhadap karakteristik anak didik tersebut penting karena peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri. Peserta didik memiliki koordinasi perkembangan dan pertumbuhan. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik disebabkan oleh faktor-faktor bawaan maupun faktor lingkungan di mana ia berada. Peserta didik merupakan dua unsur faktor-faktor bawaan. Peserta didik merupakan dua unsur utama, jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal, hati nurani, dan nafsu. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Kegagalan dan keberhasilan matematika sangat tergantung kepada peserta didik. Misalnya bagaimana kemampuan dan kesiapan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Bagaimana sikap dan minat peserta didik terhadap materi pembelajaran matematika yang disampaikan guru. Selain itu, bagaimana kondisi peserta didik, misalnya kondisi fisiologisnya, apakah dalam keadaan baik atau tidak. Bagaimana pula keadaan psikologisnya seperti inteligensi, perhatian, pengamatan, ingatan, dan sebagainya apakah baik atau tidak. Hal itu semua sangat berpengaruh terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar matematika peserta didik. Oleh karena peserta didik sangat menentukan terhadap kegiatan pembelajaran matematika, maka yang perlu diperhatikan pertama kali oleh guru adalah keadaan peserta didik itu sendiri. Baru kemudian komponen-komponen lain seperti bahan apa yang diperlukan, bagaimana cara yang tepat untuk bertindak, alat dan fasilitas apa yang cocok dan mendukung. Semua itu harus disesuaikan dengan keadaan atau karakteristik peserta didik. Pendidik, faktor yang turut menentukan terhadap pembelajaran matematika adalah pengajar atau guru. Secara sederhana, guru menurut Saiful Bahri Jamari diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam UUD nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengajar atau guru melaksanakan pembelajaran matematika sehingga pembelajaran diharapkan dapat berlangsung secara efektif. Kemampuan pengajar dalam melaksanakan pembelajaran matematika sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pembelajaran matematika. Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif, suatu pendekatan teoritis psikologis. UUD nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Syarat utama yang harus dimiliki oleh pengajar. Seorang pengajar yang tidak menguasai materi pembelajaran matematika yang akan disampaikan kepada peserta didik tidak mungkin dapat melaksanakan pembelajaran matematika dengan baik. Demikian juga seorang pengajar yang tidak menguasai sebagai cara penyampaiannya, ia hanya mengejar terselesaikannya bahan pelajaran yang diajarkan tanpa memperhatikan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Sebagai akibatnya adalah rendahnya hasil yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran serta menimbulkan kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran matematika. Berdasarkan uraian di atas, maka guru harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang harus dimiliki oleh guru. 1. Ilmu pedagogik, didaktik, dan metodik umum, psikologis belajar, dan ilmu-ilmu keguruan lain yang relevan dengan jenis dan jenjang pendidikan. Bahan kajian akademik yang relevan dengan isi bahan pelajaran yang diajarkannya. Materi kurikulum isi dan bahan pelajaran yang relevan dengan cara-cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar. Relevan dengan kemahiran mengoperasionalkan kurikulum termasuk pembuatan program pembelajaran, persiapan mengajar harian, merancang kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain. Kemahiran pembelajaran, kemahiran pengelola kelas, kemahiran memonitor dan mengevaluasi program, proses, kegiatan, dan hasil belajar,
sikap kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kurikulum serta mengatasi masalah-masalah praktis pembelajaran dan pengelola kelas.